Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da arsalahu bil haqq basyira wa nadhira bayna yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'silah wa rasulah fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah amma ba'du, ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah kita semua mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala serta kemuliaannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita semua masih diberikan jatah usia. Semoga jatah usia kita semakin Allah berkahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tema pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sebagai orang yang beriman jangan bersifat lemah. Karena Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita selaku orang yang beriman dengan ayatnya sebagai mukadimah. Mari kita buka Quran surat Ali Imran surat 3 surat Ali Imran ayat 139. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Sadaqallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang ya kepada kita selaku umat mukminin ya, muslimin, mukminin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jangan bersikap lemah. Wala tahinu. Jangan bersikap lemah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minun qawiyyun ahabba ilallah min mu'minin dha'ifun." Allah Subhanahu wa taala mencintai orang mukmin yang kuat ya, ketimbang orang yang beriman yang lemah. Jadi ahabba, kalau Allah sudah menyatakan ahabba berarti lebih mencintai. Bukan berarti orang-orang mukmin yang lemah itu tidak dicintai, dicintai. Ngan ari nu kuat mah aya leuwihna. Ahabba ilallah, ya lebih dicintai oleh Allah. Maka Allah melarang wala tahinu, janganlah kamu bersikap lemah, karena memang kelemahan itu tidak selamanya buruk ya. Bersikap lemah, wala tahinu. Tahinu di sini maksudnya adalah merendahkan diri. Jangan merendahkan diri di hadapan orang-orang yang kafir. Gitu maksudnya. Wala tahinu, jangan merasa hina. Wala tahzanu, dan juga jangan bersedih hati. Wa antum, dan kalian kata Allah a'launa, lebih tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Artinya orang yang beriman ya, dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, jangan merasa lemah. Malamun lemah syahwat. Teh syahwat teh naon heula? Syahwat teh keinginan. Ya. Sedangkan kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ya, zuyyina telah kami perindah. Linnas, bagi manusia itu hubbus syahawat, kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan. Jadi syahwatnya keinginan. Jadi upami lemah syahwat berarti lemah kahayang teh gitu. Kahayang. Lemah lembut. Beda tuh. Lemah lembut mah justru diperintah juga. Ada ya, berkat cenah engkau berlemah lembut, lintalahum, itu justru itulah dengan rahmat Allah. Itu dengan rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut. Tapi jika engkau berhati keras, ya, maka mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Eta teh
sifat-sifat Rasulullah berkat rahmat Allah. Itu lemah lembut. Ini mah jangan bersikap lemah di sini adalah merasa hina. Jangan gitu. Umat mukmin, orang yang beriman itu kata Allah, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Walaupun kalian direndahkan hanya karena sedikitnya harta duniawi. Kan ayeuna yang menguasai dunia teh kan orang-orang kafir. Sehingga menganggap kita itu lemah. Menganggap hina. Itu bahkan mereka memperolok-olokkan. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya 212. Surat 2, surat Al-Baqarah ayatnya 212. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب Sadaqallahul azim. Kehidupan dunia dijadikan rasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki pada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Sadaqallah. Zuyyina lilladzina kafaru. Kehidupan dunia ini dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir memandang bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang diperindah pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Jadi memang orang-orang kafir itu ya inilah tempatnya. Maka kata Rasul, sabda Nabi, ad-dunya kata Nabi, dunia ini sijnul mukmin, seperti penjara bagi orang-orang yang beriman. Sijnul mukmin. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang-orang yang beriman.
Tapi bagi orang yang kafir wa jannatu, ya, wa jannatul kafir. Dan ya, bagi orang-orang kafir justru dunia ini ibarat surga bagi mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dunia ini ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman? Ya, karena ya, bagi orang yang beriman di dunia ini banyak aturan. Ya, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu haram, ya, ini makruh dan sebagainya. Jadi banyak aturan. Tapi bagi orang yang kafir bebas, tidak ada haram, tidak ada makruh, sikat gitu kan. Makanya dia tidak mengenal hukum, maksudnya tidak mengenal hukum syariat. Itu. Jadi mana nu haram, mana nu halal, nggak tahu itu bagi orang yang kafir. Nah, maka wa jannatu kafir. Maka ibarat kehidupan ibarat surga bagi orang-orang yang kafir. Karena memang mereka tidak punya aturan. Maka dalam ayat ini kehidupan dunia zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman tuh. Walaupun dipandang hina oleh mereka, tapi kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Engkaulah yang lebih tinggi derajatnya in kuntum mu'minin. Nah, kalau dalam ayat ini walladzina taqau, dan orang-orang yang bertakwa, fauqahum, akan berada di atas mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Gitu. Jadi tidak usah lemah. Intinya ketika dihina oleh orang-orang kafir gara-gara umat Islam miskin. Umat Islam tertinggal. Umat Islam termarginalkan, terpinggirkan. Karena mereka merasa bahwa dunia ini dikuasai oleh mereka. Padahal kata Allah, walladzina taqau fauqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa itu akan berada di atas mereka pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Kebanyakan kan ketika kita memahami rezeki itu adalah uang, ya, uang yang banyak itu rezeki. Padahal Nabi menyatakan warzukna fahman, warzukni fahman, rezekikan kepadaku pemahaman. Coba. Jadi rezeki yang terbesar adalah paham terhadap Quran. Maka kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki, kata Nabi, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka yufaqihu fidin, dia akan difahamkan terhadap agamanya. Jadi moal dugi ka ongkoh Islam tapi teu apa naon ari Islam. Ongkoh Islam tapi kitab suci Al-Qur'annya pun tidak tahu, tidak pernah dibaca, tidak pernah paham. Nah, maka orang-orang yang dikehendaki kebaikan, kata Nabi, man yuridillahu bihi khairon, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah kepada seorang hamba, yufaqihu fidin, maka Allah akan pahamkan terhadap agamanya. Bahkan ada dua itu hadis. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan kepada seorang hamba, maka
yusibu minhu. Aku akan memberikan cobaan, ujian. Gitu. Jadi semakin paham terhadap agama, maka semakin dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka semakin diuji. Loba ujian anak teh. Gitu. Ya gitu. Ujian anak teh orang yang terdekat gitunya. Dimulai kalau suami meureun istrina nu ngujina teh. Mun istri suamina nu ngujina. Suami istri diuji ku anakna. Suami istri anak diuji ku dulurna. Terusnya gitu. Itunya kita dengan dulur akur naon diuji ku tetanggana. Gitu, diuji terus diuji. Nah, gitunya. Tapi tetap kita sebagai orang yang beriman jangan bersikap lemah walaupun ujian demi ujian ya bertubi-tubi melanda seorang yang beriman. Tetap karena Allah menyatakan ya orang yang beriman dan yang bertakwa itu adalah orang yang dimuliakan. Baik. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling miskin, bukan orang yang paling pintar, komo orang yang paling bodoh namanya. Tapi disebutkan bahwa orang yang paling bertakwa atqakum, orang yang paling bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dibuka ayatnya 49 ayat 13. Surat 49 ayat 13. Surat 49 surat Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا من ذكر وأنثى وجعلناكم وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Sungguh Allah Maha Pengasih. Ya. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nabi Adam dan Hawa, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi ilmunya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kan kalau takwa berarti dia mempraktekkan apa yang Allah perintahkan dan berusaha untuk menjauhi apa yang Allah larang. Maka itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, "Wallahu la yanzuru ila suwarikum." Allah tidak melihat rupamu. Allah tidak melihat penampilanmu. Suar teh casing berarti mun aya nama. Allah tidak melihat casingmu. Wallahu la yanzuru ila suwarikum. Walakin akan tetapi yang zuru Allah melihat ila qulubikum, hatimu kata Allah. Kan kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, cenah di hati. Jadi tergeraknya hati melaksanakan perintah Allah kan itulah takwa. Kata Nabi, hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini kata Nabi. Berarti takwa ini bukan di sini. Seueur jalmi teh nu paling ternyarita. Ya. Tetapi hatena tidak mempraktekkan apa yang diceritakannya gitunya. Maka mendapat mendapat apa disebutnya kaburu maktan indallah teh. Kaburu maktan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Apa artinya? Apa? Ya, sangat dibenci. Ya. Kaburu maktan indallah. Sangat dibenci di sisi Allah. Nah, maka sekali lagi orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang paling bertakwa, berarti paling getol amunnya upami dinu amal-amal lah. Itu paling takwa dia kan. Maka wa yusari'una fil khairat. Kata Allah, wa yusari'una fil khairat. Dia akan lebih dahulu dalam berbuat kebajikan. Wa yusari'una fil khairat. Dia akan lebih dahulu melakukan kebaikan. Itu mah sudah jelas. Takwa. Jadi lebih dulu dia melaksanakan kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kembali kepada kita bahwa ketika kita bersatu dalam kekuatan keimanan, ya, maka akan timbullah kekuatan, bukan kelemahan. Nah, makanya ya kenapa kita harus istilah nama wa'tasimu bihablillah, bersatu. Tapi tadi kembali untuk menyatukan hati teh susah. Ngahijikeun hati teh hese. Kata Allah, walau anfaqtum, walaupun kalian menginfakkan harta untuk menyatukan hati, mau bisa. Itu untuk menggalang kekuatan, bukan kelemahan. Kekuatan kan ari kekuatan teh beunang ari geus sahate mah saling nguatan ya. Ya. Kalau kita nih yang hadir di sini satu hati, beneran saling nguatan, itu saling melemahkan. Itu
Nah, sehingga orang-orang kafir pun akan ya merasa takut. Ari aya nama dicabut tah rasa takut cenah terhadap hati orang-orang yang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Jadi wararani. Terus sabab naon umat Islam ya sudah dianggap hina, sudah dianggap lemah. Itu karena kualitas keimanannya ya mungkin itu kadar nanti geus ngurangan gitu keimanan nanti gitu. Mata wararani. Padahal cenanya kata Allah kalau hatinya bersatu tah hese nyata eta teh surat 863 ya, surat 8 surat Al-An'am ya. Surat 8 Al-Anfal ayat 63. Ya. 63 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لو أنفقت ما في جميعا ما ألفت بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. Wahai Nabi Muhammad
Shadaqallah. Jadi kenapa orang-orang yang beriman ini disebutkan oleh Allah jangan merasa lemah. Nah, jika memang kalian orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman itu pasti hatena ngahiji cenah lamun iman. Dan yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman, itu teh Allah. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, maksudnya mah sok sanajan dibagi duit. Cantang tuh ngahiji hatena mah. Sok. Ya. Yuk cenah. Mau bisa, hati mau bisa ngahiji. Ya, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mudah-mudahannya ya kehadiran kita menambah keimanan sehingga ketika bertambahnya iman maka semakin kuat dipersatukan hati kita. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Surat 8 tadi 63, 64. Wa allafa baina qulubihim, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Jadi bersatunya hati itu kehendak Allah. Jika memang ya orang-orang mau semuanya beriman. Jadi kalau beriman insya Allah ya tidak ada keretakan di dalam persatuan hati orang-orang yang beriman. Insya Allah ya, karena dalam ayat ini mafhumnya yang kita fahami, Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Sungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka ayat 64-nya, wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang yang mukmin yang mengikutimu. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk merendahkan hati terhadap orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi. Ya, tadi lemah lembut ya, intinya. Ayatnya surat 26, surat Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara, ayatnya 215. 215, surat 26 ayat 215. 26 surat Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين
Sadaqallahul azim. Ya. Rendah diri, rendah hati, biasanya lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Karena ketika Rasulullah berhati kasar, ini tidak ada kekuatan, malah akan menjauh dari sekelilingmu. Artinya, ya. Surat Ali Imran, surat 3, 159. Surat 3, surat Ali Imran, 159. Tanya lintalahum, nanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Ya, sadaqallah. Ya. Jadi tadi yang harus lemah lembut adalah hati. Ya. Akan tetapi kita tidak boleh merasa hina. Ya. Kita harus merasa kuat di hadapan orang-orang yang kafir. Karena dalam Quran surat 864 tadi ya, bahwa Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman itu mendapat perlindungan. Bahkan bagi orang-orang yang beriman itu akan Allah selamatkan. Kadzalika haqqan 'alal mu'minin. Nah, kadzalika haqqan nunjil mu'minin. Dan demikianlah haqqan, kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Nah, disinilah jangan bersikap lemah, ya, jangan bersedih hati
Karena memang orang-orang yang beriman ini akan mendapat perlindungan, akan mendapat pertolongan. Nah, inilah ya makna daripada wala tahinu wala tahzanu, jangan merasa lemah. Ya, karena kita lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan senantiasa melindungi dan menolong. Ya, sebagai penutup saja cekaplahnya dengan surat 10 ayat 103. Surat Yunus. Ya, surat Yunus ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا ثم ننجي رسلنا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العظيم. Kemudian kami selamatkan Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya, sadaqallah. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Jadi para rasul dan orang-orang yang beriman itu akan ditolong, ya, akan diselamatkan. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi sangat kita yakini, begitu kita yakin ya terhadap Al-Quran ini, maka kita pun akan mendapat pertolongan, perlindungan, dan tentunya dalam ayat ini adalah keselamatan. Itulah makna daripada wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa lemah, jangan merasa sedih. Kita akan diselamatkan oleh Allah. Insya Allah. Selamat dunia ya, selamat akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.